Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang Kitab Persetubuhan Jawa Serat Centini yang saya sarikan dari beberapa artikel dan jurnal budayawan. Serat Centini merupakan rangkaian karya sastra sebanyak 12 jilid yang pertama kali diterbitkan di rentang waktu tahun 1814 hingga 1823. Sebagian naskah di dalamnya ini bercerita tentang hubungan seks dan nilai-nilai persenggamaan. Di dalam Serat Centini dipertontonkan bagaimana laki-laki berdialog dan memberi kesan tentang aktivitas seks yang dilakukan. Begitupun dengan penokohan wanita yang dibebaskan mengutarakan pengalaman seks yang ia rasakan. Hubungan seks atau persenggamaan diejawantahkan secara gamblang di karya sastra legendaris Serat Centini. Sejumlah istilah muncul sebagai deskripsi tubuh wanita. Sebut saja guntur madu, merica pecah, sri tumurun, puspa megar, dan sejumlah istilah lain yang dalam Serat Centini digunakan sebagai tipe-tipe wanita. Sekilas memang tampak memposisikan perempuan sebagai objek, namun begitulah nilai patriarki yang disematkan pada masyarakat Jawa dalam kisah tersebut. Waktu terpaut begitu jauh sehingga nilai tersebut bisa menjadi sebuah negasi. Secara antropologis, budaya patriarki dimaknai dalam pengertian yang universal bahwa posisi perempuan berada di bawah kaum lelaki atau subordinat. Dalam relasi sosial, lelaki sebagai subjek sedangkan perempuan kerap menjadi objek. Laki-laki dan perempuan secara kodratnya atau secara biologis itu berbeda. Bukan berarti itu buruk. Lelaki punya kodratnya begini, perempuan begini. Mereka punya tempat sendiri-sendiri. Keadilan lelaki dan perempuan punya ukuran sendiri-sendiri. Dalam konsep sufi, perempuan itu harus taat dengan suami, tapi suami harus taat pada ibunya. Kira-kira itu nanti puncak tertinggi adalah perempuan, jadi punya konsep patriarki yang berbeda. Di dalam naskah Serat Centini ada 7 kutipan erotis dalam naskah tersebut. Yang pertama adalah menurut istri Ki Hartati, ketahuilah bahwa tidak ada perkawinan yang bahagia tanpa penguasaan seni bersenggama. Jika kamu mau senggama di hari pertama bulan, mulailah dengan mengecup dahi pasanganmu. Di hari kedua, cium pusarnya. Di hari ketiga, pijit betisnya. Di hari keempat, lengannya. Di hari kelima, kulum susunya. Dan begitu seterusnya. Ini kata Empu Among Strustra. Kutipan yang ketiga adalah, ayo kita masuki mereka pelan-pelan dalam tidurnya. Gadis berbuah dada kuning itu untukmu. Aku ambil yang berperigi hitam legam. Nanti kita tukaran. Kata Cebolong dalam tembang 42. Dalam tembang 72, kutipan keempat, jika kau tidak keberatan Dinda dan dengan rahmat Allah, mulai malam ini berdua kita akan berlayar dalam diam untuk menenteramkan nafas satu dalam yang lainnya, dan agar kau jadi buritan dan aku haluan. Dalam tembang 127 dikatakan bahwa hamba tuanku, oh Jayeng Raga yang ganteng, tubuhku menderita karena cinta. Aku datang kepadamu mengobatkan sakitku. Tolong biarkan hamba mencicipi sekalinya anunya pria, kata Banem dalam tembang 127. Dalam kutipan yang keenam dikatakan bahwa, ya ampun, hasratnya sudah melampaui kemampuannya, nafasnya ngos-ngosan, bau mulutnya sangat tidak enak, wajahnya kumuh, kata-katanya sengit, dan kodoknya sudah membasahiku. Pada kutipan yang ketujuh dikatakan, ketika malam ke-23 tiba, di haluan ranjang, tambang raras telanjang, bersembah, oh apiku, setelah kanda menelanjangi jiwaku, dapat kuungkapkan kini padamu tubuh utuhku.
Meski sejumlah pihak tidak rela menyebut Serat Centini sebagai kitab seks Jawa, seorang penulis, Agus Wahyudi, merangkum panduan-panduan dalam hubungan seks dalam sebuah buku berjudul Centini, Kitab Seks Jawa, pada tahun 2020. Anggapan tersebut, Serat Centini sebagai kitab seks tidak salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Seks dalam Serat Centini setidaknya memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai bagian dari ajaran atau pengetahuan dan sebagai sarana humor. Pada sebuah bab, penulis merangkum puluhan pantangan dalam bersenggama dari Serat Centini. Di sana tertulis bahwa dalam senggama pun pasangan harus mengikuti perhitungan agar tidak berakhir buruk. Dalam buku karyanya tersebut bahwa pantangan merupakan sabda Nabi Muhammad SAW. Namun, pantangan tidak berdasarkan kajian medis. Nah, ada beberapa pantangan yang disebutkan dalam karyanya. Yang pertama adalah jangan bersenggama pada tanggal 1 atau pada akhir bulan, karena hal itu tidak baik. Jika menjadi anak nantinya, ia akan bertubuh kerdil. Lalu yang kedua, jangan bersenggama dengan lampu penerang, sebab jika menjadi anak nantinya ia akan bodoh dan kurang berbudi. Selanjutnya, jangan bersenggama pada saat fajar, sebab kalau jadi anak nantinya, anak itu akan hidup dalam kehinaan. Lalu, jangan bersenggama pada malam menjelang Idul Fitri, karena jika jadi anak, maka anak itu kelak akan durhaka pada orang tuanya. Kemudian jangan bersenggama sambil berdiri, karena jika menjadi anak, maka kelak anak itu akan beser atau mudah kencing. Lalu jangan bersenggama pada hari Sabtu atau malam Ahad, karena jika menjadi anak, maka kelak anak itu nantinya akan celaka dengan tercebur ke dalam air saat masih bayi. Lalu yang ketujuh, jangan bersenggama sambil mengusap kemaluan milik sendiri atau pasangannya dengan tangan. Sebab jika menjadi anak, maka kelak anak itu akan memiliki budi yang buruk. Lalu jangan bersenggama di penginapan, sebab kalau menjadi anak, maka kelak anak itu akan celaka. Jangan bersenggama sambil melihat kemaluan pasangannya, sebab kalau menjadi anak, maka kelak anak itu akan buta. Lalu jangan bersenggama dengan wanita yang sedang datang bulan, sebab jika menjadi anak, maka kelak anaknya akan terkena penyakit kusta. Lalu jangan bersenggama dengan lonte atau pelacur dan teledek. Jika nekat bersenggama dengan mereka, maka akan berakibat buruk, yakni terkena raja singa atau penyakit kelamin. Kemaluan akan jadi bengkak-bengkak, bernanah dan berair. Selanjutnya jangan bersenggama dengan wanita yang memiliki kelakuan buruk. Meskipun memiliki tubuh yang bagus dan wajah yang cantik, lebih baik mencari gadis yang kurang cantik tapi berbudi baik. Lalu saat bersenggama jangan kentut, karena jika menjadi anak, maka kelak ia akan memiliki perangai yang sangat buruk. Jika saat bersenggama terasa hendak kentut, maka sebaiknya hentikan dulu senggama itu, lalu kentut. Setelah itu baru diteruskan senggamanya. Kemudian jangan bersenggama setelah makan, sementara perut masih dalam keadaan kekenyangan. Ini tidak baik bagi kesehatan dan akan mengakibatkan penyakit batuk. Jangan menyetubuhi perempuan yang masih kecil, karena dari pengalaman yang sudah-sudah, wanita itu nantinya akan menjadi wanita nakal dan tidak bisa memiliki keturunan. Selain itu, pantangan-pantangan seks juga ditujukan pada tanggal-tanggal buruk menurut sejarah Islam, seperti tanggal 13 Asyura, hari ketika Nabi Ibrahim dihukum bakar, 24 Syawal, hari ketika Nabi Yunus ditelan ikan, dan sebagainya. Nah, dalam buku tersebut menyebutkan bahwa Serat Centini mengingatkan agar senggama dilakukan dengan etika dan kesopanan. Ada 3 macam tingkah dalam melakukan senggama, yakni nista atau rendah, madya atau sedang, dan utama. Senggama yang utama diteladankan oleh tokoh Syekh Among Raga dan Tambang Raras dalam Serat Centini, bahwa senggama juga harus dilandasi kasih sayang dan dilakukan dengan kesadaran akan ketuhanan.